Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perekonomian Indonesia, di mana yang pertama yaitu masa sebelum kemerdekaan. Nah, sebelum merdeka, Indonesia itu telah dijajah oleh 4 negara. Yang pertama yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia itu belum mengalami banyak perubahan dikarenakan masa penjajahan Portugis itu yang terlalu singkat dan atas kekalahannya oleh Belanda. Kemudian masuklah Belanda, di mana pada saat itu Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Selama penjajahan itu, Belanda membuat VOC, di mana VOC ini diberikan hak otoriti seperti hak untuk mencetak uang, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai, serta hak untuk menyatakan perang dan damai atas perang. Namun, VOC ini diberhentikan atau dibubarkan pada tahun 1795 dikarenakan dinyatakan gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kemudian masuklah Inggris yang berusaha untuk merubah pola pajak hasil bumi yang telah diterapkan oleh Belanda selama 2 abad, dan diterapkanlah kebijakan pajak tanah. Kemudian masuk penerapan militer Jepang, di mana Jepang pada saat itu menerapkan namanya kebijakan pengarahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju. Tetapi pada saat Jepang menjajah, Jepang dalam perang Pasifik itu kesejahteraannya merosot dan kekurangan pangan. Yaitu masa setelah merdeka. Nah, yang pertama yaitu masa pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, di mana keadaan perekonomian Indonesia itu semakin memburuk dikarenakan adanya inflasi pada Oktober 1946, dan Indonesia mengeluarkan ori atau uang Republik Indonesia untuk menggantikan uang Jepang. Kemudian pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, perekonomian itu diserahkan sepenuhnya pada pasar. Padahal pengusaha pada saat itu belum mampu bersaing. Akhirnya memperburuk perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, di mana pada saat itu Presiden Presiden 5 Juli 1959 itu Indonesia menjalankan sistem etatisme atau segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah. Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu untuk. Selanjutnya yaitu masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, program pemerintahnya itu berotoritas pada pengendalian inflasi dan penyelamatan uang negara, di mana kebijakan ekonominya itu diarahkan pada pembangunan di segala bentuk bidang seperti pemerataan kebutuhan pokok dalam pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta pembagian pendapat. Hasilnya pada tahun 1984, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kematian, serta berhasil menswasembada beras. Selanjutnya yaitu masa Orde Reformasi, di mana pada masa Orde Reformasi yang pertama pada masa kepemimpinan B.J. Habibie pada tahun 1999 sampai 1998 sampai 1999, di mana salah satu tugas penting Presiden B.J. Habibie pada saat itu mendapatkan kembali komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan krisis moneter. Pada saat itu B.J. Habibie melakukan beberapa tindakan seperti melikuidasi bank yang bermasalah, terus mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan monopoli. Selanjutnya, masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001, di mana kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu kurang baik.
sosial dan politiknya juga tidak stabil, makin rumit persoalan ekonomi. Selanjutnya pada masa perekonomian Megawati Soekarno pada tahun 2001 sampai 2004, di mana pada saat itu Megawati menunda utang dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri, terus kebijakan privatisasi BUMN atau menjual perusahaan negara untuk dalam periode yang krisis. Yang terakhir masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004, di mana pada saat itu SBY melunasi sisa hutang IMF sebanyak 3,2 miliar dolar dan mengeluarkan. Masa kepemimpinan Jokowi, pada tahun 2015 perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar AS. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun. Mungkin sekian materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.